Yang kedua adalah refleksi. Refleksi adalah bisa disebut dengan transformasi pencerminan atau refleksi menghasilkan bayangan yang tergantung pada acuannya. Jadi, tinggi terhadap benda dan juga tinggi pada bayangan adalah sama. Selanjutnya, refleksi terdiri atas 8 jenis. Yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu X. Bisa kalian lihat di grafik ini, terdapat titik awal yaitu A, X, Y. Nah, pencerminannya itu sebelah mana? Untuk pencerminannya A, X, Y itu adalah di depannya terhadap sumbu X. Maka didapat A aksen X, negatif Y. Untuk matriks yang bersesuaian dengan sumbu X adalah 1, 0, 0, negatif 1. Sehingga diperoleh matriks transformasinya adalah E aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1 dikali X, Y. Sehingga diperoleh rumus atau dapat dinotasikan A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka diperoleh bayangan A aksen X, negatif Y. Di sini apabila kita refleksikan terhadap sumbu X, yang negatif yang berubah adalah Y-nya, sehingga Y-nya diganti dengan negatif. Untuk refleksi yang kedua adalah refleksi terhadap sumbu Y. Dapat kalian lihat di grafik ini, terdapat titik awal yaitu X, Y. Kemudian kita cerminkan terhadap sumbu Y, sehingga diperoleh berapa bayangannya? Ya, yaitu negatif X, Y. Untuk matriks yang bersesuaian dengan sumbu X adalah negatif 1, 0, 0, 1. Sehingga didapat matriks transformasinya yaitu E aksen, Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, 1 dikali X, Y. Diperoleh rumusnya atau dapat dinotasikan dengan A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka diperoleh bayangan A aksen negatif X, Y. Nah, untuk sumbu Y itu sendiri di sini yang berubah adalah X-nya. X-nya berubah menjadi negatif, sehingga negatif X, Y. Selanjutnya, refleksi yang ketiga adalah refleksi terhadap garis X sama dengan H. Kalian bisa lihat di grafiknya, titik awal X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka diperoleh bayangannya adalah A aksen 2H dikurangi X, Y. Nah, untuk matriks transformasinya dari refleksi terhadap garis X sama dengan H itu sendiri adalah X aksen, Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, 1 dikali X, Y ditambah 2H, 0. Sehingga diperoleh rumus atau dapat dinotasikan A, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka diperoleh bayangan A aksen, X aksen, Y aksen, atau bisa ditulis dengan A aksen 2H dikurangi X, Y. Untuk yang keempat adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Kalian bisa lihat di grafik ini, titik awal yaitu X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K.
Y adalah yang vertikal. Kalian lihat yang bagian vertikal atau absisnya. Maka diperoleh bayangannya adalah A aksen X, 2K dikurangi Y. Sehingga diperoleh matriks transformasinya adalah E aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0 negatif 1 X, Y ditambah 0, 2K. Maka diperoleh rumusnya atau dapat dinotasikan AXY direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, maka diperoleh bayangan A aksen E aksen, Y aksen, atau bisa ditulis dengan A aksen X, 2K dikurangi Y. Untuk yang kelima adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Kalian bisa lihat di grafik. Diketahui titik awalnya yaitu X, Y. Kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Diperoleh bayangannya yaitu Y, X. Sehingga matriks yang bersesuaian dengan garis Y sama dengan X adalah 0, 1, 1, 0. Untuk matriks transformasinya itu sendiri adalah E aksen Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 XY. Maaf, dikali XY. Nah, dapat kita ketahui rumusnya atau bisa dinotasikan menjadi A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, diperoleh bayangan A aksen Y, X. Selanjutnya adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Dapat kalian lihat di dalam grafik tersebut, terdapat titik awal X, Y, kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka diperoleh bayangannya adalah A aksen negatif Y, negatif X. Matriks yang bersesuaian dengan garis Y sama dengan negatif X adalah 0, negatif 1, negatif 1, 0. Untuk matriks transformasinya itu sendiri adalah X aksen Y aksen sama dengan 0, negatif 1, negatif 1, 0 dikali X, Y. Sehingga diperoleh rumus atau bisa dinotasikan dengan A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka diperoleh bayangannya adalah A aksen negatif Y, negatif X. Selanjutnya yang ketujuh adalah refleksi terhadap titik pangkal O 0,0. Dapat dilihat di grafik ini, terdapat titik awalnya A, X, Y direfleksikan terhadap titik pangkal O 0,0. Nah, pencerminannya di bagian mana? Pencerminannya adalah di depannya. Sehingga diperoleh bayangannya adalah A aksen negatif X, negatif Y. Untuk matriks yang bersesuaian dengan refleksi terhadap titik pangkal O 0,0 itu sendiri adalah negatif 1, 0, 0, negatif 1. Sehingga matriks transformasinya adalah E aksen Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikali X, Y. Diperoleh rumus atau bisa dinotasikan menjadi A, X, Y kita refleksikan terhadap titik pangkal O,
O 0,0 sehingga diperoleh bayangannya A aksen negatif X, negatif Y. Untuk yang terakhir adalah refleksi terhadap titik P, A, B. Bisa kalian lihat di grafik, terdapat titik awal A, X, Y yang akan direfleksikan terhadap titik P, A, B, sehingga diperoleh bayangannya adalah A aksen 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Untuk matriks transformasinya adalah E aksen, Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, negatif 1 dikali XY ditambah 2A, 2B, sehingga diperoleh rumus atau bisa dinotasikan menjadi A, X, Y direfleksikan terhadap titik P, A, B, sehingga diperoleh bayangan A aksen 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Selanjutnya, Ibu memberikan contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama adalah tentukan bayangan dari segitiga ABC dengan A-nya 3, negatif 1, B-nya negatif 4,1, C-nya 5,4 setelah direfleksikan terhadap sumbu X. Jadi kita di sini akan mencari bayangannya segitiga ABC setelah direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, untuk penyelesaiannya diketahui A-nya 3, negatif 1, B-nya negatif 4,1, C-nya 5,4. Yang ditanyakan adalah bayangan segitiga ABC setelah direfleksikan terhadap sumbu X, bayangannya berapa? Langsung saja, untuk rumusnya kita lihat rumus refleksi terhadap sumbu X, yaitu A X, Y direfleksikan terhadap sumbu X diperoleh bayangan A aksen X, negatif Y. Untuk yang pertama kita mencari bayangannya dari A terlebih dahulu. A adalah 3, negatif 1. Bayangannya berapa? Langsung kita substitusikan ke rumusnya. X-nya di sini adalah 3, Y, Y-nya negatif 1. Jadi A 3, negatif 1 direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya X-nya tetap 3, di sini negatif Y di rumusnya. Jadi untuk bayangan dari A negatif X, negatif ketemu negatif positif, sehingga bayangannya A adalah 3,1. Untuk selanjutnya sama. Untuk mencari B-nya sama, kita substitusikan saja ke rumusnya. X-nya berapa? X-nya negatif 4, Y-nya 1. Kita refleksikan terhadap sumbu X, sehingga diperoleh B aksen. X-nya tetap negatif 4, dan yang berubah adalah bagian Y-nya. Y-nya menjadi negatif, sehingga negatif 1. Sehingga diperoleh bayangan B adalah negatif 4, negatif 1. Yang C, yang terakhir, C 5,4. Kita refleksikan terhadap sumbu X, maka diperoleh C aksen 5, negatif 4. Sehingga bayangan segitiga ABC setelah direfleksikan terhadap sumbu X adalah 3,1, negatif 4, negatif 1, dan 5, negatif 4. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan bayangan titik A di mana koordinatnya 2, negatif 5 setelah direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 4. Nah, jadi di sini kalian menggunakan rumus refleksi yang refleksi terhadap garis X sama dengan H. Dapat dilihat dari
materi tadi yang Ibu jelaskan, rumus dari refleksi terhadap garis X sama dengan H adalah X, Y direfleksikan terhadap garis H diperoleh bayangan A aksen, X aksen, Y aksen, atau bisa ditulis dengan A aksen 2H dikurangi X, Y. Nah, di sini titik A diperoleh X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah negatif 5. Hanya adalah negatif 4. Tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumus, diperoleh A aksen 2 dikali H, hanya negatif 4. Kita substitusikan 2 dikali negatif 4 dikurangi X, X-nya 2 dikurangi 2, Y-nya negatif 5, berarti negatif 5, sehingga diperoleh A aksennya berapa? Kita kalikan seperti biasa, 2 dikali negatif 4 adalah negatif 8, negatif 8 dikurangi 2 adalah negatif 10, kemudian negatif 5. Jadi bayangannya adalah A aksen negatif 10, negatif 5.